melewati parkiran. Kemudian terakhir kami himbau para jamaah sekalian ketika keluar ke arah Serpong tidak belok ke kanan. Jadi untuk mempermudah atau mempercepat aliran mobil ataupun motor diharapkan berputar di bundaran. Jadi berbelok kiri terlebih dahulu. Sampaikan waktu sholat Jumat sudah masuk. Barakallahu fikum jami'an wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Allah adalah zat yang berhak memuliakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Kalau kita ditanya siapakah manusia yang paling mulia, maka jawabannya adalah para nabi dan rasul. Tempat manakah yang lebih mulia? Maka jawabannya adalah masjid, lebih khusus lagi Masjidil Haram. Demikian pula hari-hari dalam setahun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hari dari sebagian yang lainnya. Di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, di dalam setahun ada 10 hari yang sangat istimewa, yang memiliki kedudukan tersendiri. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini khusus keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya. Ia adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibn Rajab menukil penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Dan 10 hari ini berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyhuri Allah ista'syara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan,
semenjak diciptakannya langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Itulah agama kalian yang lurus, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di dalamnya. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Sya'ban dan bulan Jumadha Tsani. Bahkan di dalam ayat ini secara tegas Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman kapan saja dan di mana saja. Namun secara khusus Allah tekankan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kezaliman, perbuatan dosa yang dilakukan di hari-hari ini maka akan dilipat gandakan dosanya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat di dalamnya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang membuat orang-orang Yahudi iri. Mereka datang kepada sahabat Umar bin Khattab seraya mengatakan, ya Umar, innakum taqra'una ayah law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Umar, ada satu ayat yang selalu kalian membacanya. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Umar bertanya, ayu ayah, ayat apa itu? Yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Umar berkata, qad arafna dzalikal yawma wal makana alladhi nuzilat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafata yaumal jum'ah. Sungguh kami mengetahui hari dan tempat ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di padang Arafah pada hari Arafah, tepatnya pada hari Jumat. Juga di antara keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, siapa saja yang melakukan amal ibadah, segala bentuk ketaatan, maka sama saja dia melakukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala, walal jihad fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah. Naam, tidak pula dengan jihad fi sabilillah. Artinya segala bentuk ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, maka itu lebih utama dari jihad fi sabilillah. Dan juga di antara hal yang menunjukkan istimewanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ijtima'u ummahatil ibadah. Terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, walladzi yazhar anna as-sababa fi imtiyazi asri Dzulhijjah lima kan ijtimai ummahatil ibadah. Dan yang nampak, yang membuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi istimewa dari hari-hari yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ada sebagian lagi yang memerinci berkaitan dengan malamnya, maka malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan lebih mulia. Tetapi berkaitan dengan siang harinya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa.
Di antara induk-induk ibadah yang terdapat di dalamnya adalah ibadah salat, puasa, sedekah, dan haji. Setelah kita mengetahui tentang keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita bersemangat, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah di dalamnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada amalan-amalan khusus. Selain kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ada beberapa amal ibadah yang ditekankan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Itulah yang diperintahkan, itulah yang disyariatkan, di mana kita disunnahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayyamin min kulli syahr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut Yaum Asyura, dan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 3 hari setiap bulan. Bagi siapa saja yang mungkin dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa 9 hari, maka sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah, yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu berdasarkan keputusan pemerintah. Rugi baginya kalau dia tidak mengerjakan puasa tersebut, karena Nabi SAW ketika ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah, beliau menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Juga di antara amalan khusus, hendaknya kita memperbanyak zikir, takbir, tahlil. Bahkan saat inilah kita sudah diperbolehkan untuk takbiran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma min ayyamin a'zama indallah wa la ahabba ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai di sisi Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa aksiru fihinna at-tahlil wa takbir, maka perbanyaklah untuk mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, wa takbir, dan juga bertakbir. Juga di antara ibadah yang disyariatkan di dalamnya adalah haji. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, hendaknya dia melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dan subhanallah, haji adalah ibadah yang sangat agung, yang Rasulullah jadikan sebagai rukun Islam yang kelima, yang tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan yang terakhir, di antara ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan para ulama menghukuminya wajib, yaitu kurban, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban berarti benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban berarti dia memiliki sifat solidaritas, di mana ia memberi kelapangan dan kebahagiaan kepada fakir miskin. Maka hukum kurban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Dan juga Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah yang namanya meninggalkan ibadah kurban,
bahkan disebutkan beliau sampai berkurban dengan 100 ekor unta jamaah sekalian. Maka jangan bakhil, jangan pelit untuk berkurban. Dan kurban berbicara masalah iman. Berbicara masalah iman, bukan berbicara masalah harta. Betapa banyak orang yang pendapatannya mungkin lebih sedikit dari kita, tapi dia mampu untuk berkurban karena dia letakkan kurban di dalam hatinya. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi bumerang karena kita tidak berkurban di hari raya Idul Adha. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah tadi kita sebutkan tentang keistimewaan, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan khusus di dalamnya. Dan tentunya setelah kita mengetahui tentang materi ini, hendaknya kita bersemangat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai khutbah yang disampaikan pada kesempatan kali ini hanya lewat di telinga saja. Karena tujuan kita menghadiri sholat Jumat adalah untuk mendapatkan faidah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingatlah, sesungguhnya azab yang pedih ia akan menimpa seorang hamba ketika dia sudah mengetahui suatu hukum tapi dia tidak mengamalkannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna minhu ma nasina. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا أوطاننا وأصلح أئمتنا واجعلهم محكمين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج فرج المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض دينا عن المدينين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله